Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, gudang rongsokan di kawasan Manglit, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ludes terbakar. Kebakaran hebat melanda gudang rongsokan di kawasan Manglit, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Nampak api dengan cepat merambat dan membakar hampir semua bagian bangunan gudang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar sehingga petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Di samping itu, lokasi gudang yang berada tepat di pemukiman padat penduduk juga menyulitkan petugas karena mereka harus membuat jalur air agar api tidak merembet ke rumah warga. 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 15 orang petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab awal munculnya api. Karena atau kebakaran Manglit ini gudang rongsokan, hanya yang terbakar banyak kain atau batu. Jika kita agak kesulitan ini, kita masih terus berupaya yang bisa kita selamatkan, alat-alat kantor seperti komputer dan lain-lain sudah kita keluarkan. Sekarang kita ada tambahan bantuan dari Damkar Kota Bandung, juga kita kerahkan dari Balai Endah, CKI, dan Makro. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Diduga karena pondasi tak kuat, sebuah rumah 3 lantai di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, pada Selasa sore ambruk rata dengan tanah. Bertempat di Kampung Cihisung, Desa Sukamena, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebuah rumah 3 lantai roboh secara tiba-tiba. Peristiwa robohnya bangunan rumah ini terjadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Diduga peristiwa ambruknya rumah 3 lantai ini karena beton penyangga ceker ayam tidak kuat menahan beban bangunan. Beruntung pada saat kejadian kondisi jalan di perkampungan tersebut dalam keadaan sepi. Guna mengevakuasi puing bangunan, petugas rescue pemadam kebakaran Kabupaten Bandung langsung datang ke lokasi. Petugas juga harus menurunkan alat pemotong besi untuk mempermudah proses pembersihan jalan dari puing bangunan. Akibat peristiwa ini, warga sekitar juga mengaku kaget dan juga sempat mendengar bunyi retakan dari beton penyangga. Kedengeran ada suara kayak yang roboh lah, terus yang punyanya teh yang di dalam teh sudah evakuasi dulu keluar. 5 orang, 1 orang teh terjebak di dalam, cuman selamat alhamdulillah. Mungkin evakuasi material dan kita juga sudah menghubungi pihak PUTR alat berat yang dapat gitu saja. Ya bisa kita lihat sendiri kondisinya jadi ada limbatan sudah kena juga, tapi bentuknya jatuhnya dari Meski tak menelan korban jiwa, akibat peristiwa ini pemilik menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Petugas juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti bangunan rumah 3 lantai ini ambruk. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Dalam kurun waktu 17 hari, puluhan pelaku peredaran dan pengguna narkoba di Cianjur, Jawa Barat diamankan jajaran Satres Narkoba Polres Cianjur. Inilah 47 pelaku pengedar dan pengguna narkoba yang berhasil diamankan jajaran Satres Narkoba Polres Cianjur dalam kurun waktu 17 hari. Mereka berhasil ditangkap di sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selain diamankan dalam razia rutinan, puluhan pelaku juga tertangkap saat gelar operasi anti klodaya tahun 2024. Dengan kasus narkoba jenis sabu-sabu, ganja, serta penyalahgunaan obat keras terbatas atau OKT. Dari hasil pemeriksaan petugas, dalam menjalankan aksi peredaran narkoba sabu-sabu dan ganja, pelaku bertransaksi dengan sistem tempel dan tidak bertemu secara langsung.
Sementara pelaku peredaran obat keras terbatas atau OKT yang menjadi target sasaran adalah para pelajar. Dari 47 pelaku yang berhasil ditangkap, diantaranya terdapat residivis dengan kasus yang sama. Sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu seberat 150,72 gram, ganja seberat 85,9 gram, serta 306.553 butir obat keras terbatas atau OKT berhasil diamankan petugas kepolisian. Namun secara keseluruhan ini untuk tersangka total sebanyak 47 orang. Kita menerapkan pasal 132 ayat 1 dan 2, pasal 114 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara atau paling lama penjara seumur hidup, serta denda sebanyak 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terjerat pasal Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan dalam penyalahgunaan obat keras terbatas dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Program edukasi keuangan dan ekosistem keuangan inklusif digital berbasis Artificial Intelligence atau AI mulai ditanamkan di SMKN 4 Kota Bandung. Guna mewujudkan program keuangan kepada para siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK, Dinas Pendidikan Jawa Barat berkolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta BJB. Melalui program edukasi keuangan sekaligus launching ekosistem keuangan inklusif digital berbasis Artificial Intelligence atau AI. Untuk mengetahui secara langsung dilakukan peninjauan ke kantin digital, gerai BJB, Laku Pandai, dan Teaching Factory Hydrofor di SMKN 4 Kota Bandung. Diharapkan program ini dapat memberikan sinergi dari berbagai pihak yang menguatkan literasi dan ekosistem keuangan digital di sekolah. PLT Sekdisdik Edi Purwanto menjelaskan, literasi keuangan dapat menumbuhkan perilaku pola hidup sehat. Program ini juga mengajarkan mengelola keuangan dengan baik dan tidak terjebak dalam game judi online atau kegiatan negatif lainnya yang kini marak diperbincangkan. SMA dengan BJB melaksanakan kolaborasi dalam konteks literasi keuangan dan atau edukasi keuangan dalam konteks digital. Nah, ini luar biasa. Kenapa di zaman hari ini kan semua serba digital, anak-anak itu bisa menggunakan uang manapun, bisa hal-hal yang negatif. Nah, hari ini kita ajak mereka dalam proses pembelajaran dengan literasinya. Kan kalau kita punya uang itu seolah punya uang kan, sehingga mudah untuk menggunakannya. Nah, anak-anak Indonesia kan enggak, seolah kita nggak punya uang. Nah, itu mindset yang kita bawa. Tapi kita punya sesuatu yang dilatih untuk menggunakan uang seefektif mungkin dan efisien mungkin, tapi kena pada sasarannya. Nah, anak-anak zaman depan itu pasti akan begitu. Sementara Kepala SMKN 4 Bandung, Agus Setiawan mengatakan, seluruh siswa SMKN 4 Bandung saat ini sudah memiliki rekening bank masing-masing. Selain digunakan untuk menabung, juga seluruh siswa diajarkan kebiasaan bertransaksi secara digital. Terlebih, sekolah memiliki wirausaha Teaching Factory Hydrofor yang dapat membantu para siswa belajar secara langsung. Kerjasama dari OJK, BJB, pihak stakeholder yang lain, perusahaan ini mendukung bagaimana membentuk ekosistem. Jadi datang ke kantin pun juga tidak menggunakan cash, tapi pakai QRIS misalnya. Ini less cash ya, cashless ya namanya. Jadi tidak tunai lagi. Kemudian sama ketika pengolahan air kemudian disebarkan semua juga transaksi menggunakan QRIS juga semua. Jadi ini ekosistem keuangan secara digital terpadu di SMKN 4. Mudah-mudahan ini harapannya adalah bisa menular ke sekolah-sekolah lain, membentuk ekosistem di luar. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lainnya dan para siswa dapat memahami sisi lain termasuk bahaya dan manfaatnya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan.
Sekelompok massa mendadak memasuki lapangan dan melakukan aksi unjuk rasa di depan kepolisian. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.